Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amira Bakis dengan NIM 200591117. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penulisan artikel yang sudah saya buat yang berjudul Peran Startup dalam Perekonomian Indonesia. Nah, berbicara tentang judul yang saya ambil, saya memilih judul ini atau topik ini menjadi pembahasan artikel saya karena topik pembicaraan tentang perekonomian Indonesia terutama pada perusahaan startup dari tahun ke tahun selalu menjadi pembahasan yang hangat dibicarakan. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk memilih topik ini sebagai bahasan artikel saya. Nah, itu dia sekilas dari judul artikel. Untuk tidak memperpanjang, langsung saja saya akan presentasikan hasil artikel yang sudah saya buat. Yang mana yang akan saya presentasikan terkait tentang ide pokok tiap paragraf serta kalimat-kalimat pendukungnya. Mari langsung saja kita masuk ke paragraf pertama pada artikel. Pada paragraf pertama, yaitu ide pokoknya adalah perekonomian digital Indonesia memang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kalimat pendukungnya, terbukti Indonesia menduduki posisi kelima di dunia dengan 2.193 startup pada tahun 2019 setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan juga Kanada. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua, yang mana ide pokok paragrafnya adalah startup adalah perusahaan rintisan yang sedang dalam fase pengembangan dan penelitian untuk terus menemukan pasar dan mengembangkan produk. Yang mana kalimat pendukungnya, perusahaan startup saat ini ditujukan untuk perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan baik itu produk dan jasanya. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah startup disebut sebagai usaha rintisan yang menggunakan teknologi informasi pada produknya. Hal inilah yang membedakan antara startup dengan usaha kecil dan menengah atau yang kita biasa sebut dengan UKM. Kalimat pendukungnya, penggunaan teknologi informasi yang digunakan membuat perusahaan memiliki kesempatan sekaligus keuntungan yang besar dalam melakukan promosi dan penjualan produk. Selanjutnya kita masuk ke paragraf yang keempat. Ide pokoknya adalah tidak semua UKM dapat dikategorikan sebagai startup. Ada beberapa karakteristik yang membedakan mereka. Nah, kalimat pendukungnya, pertama dilihat dari bagaimana menguji model bisnis barunya, lalu yang kedua dari sisi tujuan bisnis, dan yang ketiga dari sisi pendanaan dari investor. Nah, ketiga hal ini yang menjadi kalimat pendukung dari si ide pokok di paragraf keempat. Selanjutnya, kita masuk ke paragraf yang kelima. Ide pokoknya adalah pencapaian yang diraih perusahaan startup di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, yang dimana didukung oleh kalimat pendukung, pemerintah senantiasa akan terus mendorong agar ribuan startup dapat naik menjadi unicorn dan dekakorn. Selanjutnya di paragraf ke-6, ide pokoknya adalah di tahun 2021, Indonesia masih menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah startup tertinggi, yakni 2.332 berdasarkan data dari Startup Ranking. Dan didukung oleh kalimat pendukung, kesuksesan yang diraih startup akan semakin mendorong orang-orang untuk turut membangun usaha serupa. Selanjutnya di paragraf ke-7, startup ide pokoknya adalah startup memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian. Startup digital dapat melahirkan perusahaan yang berkualitas dan memberikan dampak positif dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, itu dia paragraf untuk kalimat pendukung si ide pokok ya. Selanjutnya di paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-8, ide pokoknya adalah sepanjang masa pandemi, startup, unicorn, dan dekakorn yang bergerak di sektor e-commerce. Dan didukung oleh kalimat pendukung, e-commerce yang hadir di tengah perkembangan teknologi digital merupakan revolusi sistem perdagangan yang memberi manfaat besar bagi pertumbuhan usaha, tidak terkecuali bagi usaha kecil menengah, yaitu yang kita sebut dengan UKM. Nah, teman-teman atau audiens kalian yang melihat presentasi kali ini, itulah penulisan artikel yang sudah saya buat, yang mana terdiri dari 8 paragraf, dan juga dari setiap masing-masing paragrafnya terdiri ide pokok serta kalimat yang mendukung dari ide pokok tersebut. Baiklah, itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan kepada para audiens kalian. Semoga artikel ini dapat menjadi artikel yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga dapat sebagai ilmu baru bagi teman-teman sekalian untuk mengetahui tentang pertumbuhan startup di negara kita, yaitu negara Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.